Aku dan kawan-kawan sedang menemani Bibi menumbuk tepung ketan, teman. Kebetulan sekali, Bibi akan membuat olahan dodol yang menjadi salah satu panganan ringan yang cukup terkenal di tempat kami. Teman, proses tumbuk tepung memang masih tradisional di tempat kami. Beras ketan yang sudah direndam kemudian dihaluskan dengan alu dan lesung. Nah, biar proses penghalusan lebih cepat, Bibi menumbuk berbarengan seperti ini. Barudak biasa. Biasa, Sing hade pilih bahenya. Nuhun. Biar menghasilkan bulir-bulir tepung yang baik, hasil penumbukan diayak untuk memisahkan bagian tepung yang masih kasar dan yang sudah halus. Astagfirullah barudak, tong dipake heurai. Oh, tahu serek ku bibi bae. Canak gula semut. Balang lagi sadar we. Canak tuh walu ka kebon. Buru. Kalau begitu, sebagai anak yang baik, langsung saja kita kerjakan perintah Bibi kawan. Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten masih menyimpan suasana alam yang asri. Selain itu, pemandangannya juga sangat cantik, teman. Barudak, kumaha atuh ngebrek teteh. Punten atuh teh. Ini sawios. Bari kamarana kitu. Di piwarangku bibinya ndak gula. Teh bade ka mana kitu? Bade ngalaparah hulu, kanggo ngadambel minuman. Ayo urang wios ngiring. Ayo mangga bade ngiring mah. Gak cuma memiliki pemandangan alam yang indah saja, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten memiliki segudang hasil alam yang bisa dimanfaatkan, teman. Kalau begitu, langsung saja kita ikut kakak mencari Parahulu. Ada yang tahu Parahulu tidak? Pasti kalian penasaran kan? Parahulu adalah salah satu jenis tanaman rimpang yang tersebar di sejumlah negara, teman. Mulai dari India, Nepal, Bangladesh, Thailand, dan Indonesia. Di Pulau Jawa, Parahulu dikenal dengan sebutan weresa. Memiliki batang tinggi dengan daun memanjang. Parahulu bisa dibudidayakan sebagai obat herbal. Gak cuma itu, Parahulu juga banyak dijadikan sebagai bumbu, masakan, karena rasanya yang asam dan segar. Teman, yang dimanfaatkan dari Parahulu ini bagian buahnya. Buahnya tersusun dalam tandan yang berada di bagian bawah batang. Bentuk buah Parahulu bulat dengan bagian kulit yang terdiri dari bulu kasar. Parahulu juga dikenal sebagai rambutan tanah karena buahnya sekilas mirip rambutan. Ambil buah Parahulu yang sudah tua, lalu masukkan ke dalam bobokok atau wadah lain anyaman bambu ini. Nah, segala mah atas cekap barudak. Bade nyarobian tak? Hoyong. Nah, orang bagi hiji-hijinya. Ya. Ca. Hatur nuhun. Sami. Hatur nuhun teh. Bolang Hatur nuhun. Asem. Pisahnya. Asemnya, nya sabab ieu mah tacan asak. Makana mun hoyong leuwih enak, ku teh bade didamelkeun minuman. Hoyong teh? Hoyong. Ayo urang ngadamel minumannya. Ayo. Buah Parahulunya akan kakak buat menjadi minuman. Sepertinya enak nih. Sementara kakak menyiapkan bahan-bahannya, kami bermain sonda. Permainan ini hanya membutuhkan umpan dari bambu dan garis sonda yang sudah dibuat seperti ini. Tugas yang dilakukan oleh tiap pemain yaitu melempar umpan ke dalam garis secara berurutan, teman. Kemudian tendang umpan hingga keluar garis. Saat sampai ke garis terakhir, pemain loncat dan harus menginjak umpan sampai berhasil.
Pastikan saat menendang umpan, jangkauan antar garis bisa dijangkau teman. Siapa yang berhasil, dia akan jadi pemenangnya. Kemana ya daun teh? Ai, hilap. Pangnyandakeun daun teh di Teh Siti teteh hilap tadi. Biasa. Tong lami-laminya. Ya. Sing harade. Ayo kawan, kita langsung menuju perkebunan teh. Lari! Pemandangan indah seperti ini memang sangat mudah dijumpai di tempat kami teman. Salah satunya perkebunan teh Cikuya ini. Teman, menikmati kebersamaan bersama sahabat menjadi salah satu kegiatan favorit kami. Apalagi sambil bermain seperti ini. Sebelum bertemu dengan Bibi, kami bermain kincir angin. Kincir angin ini terbuat dari daun kelapa. Iha, seru ternyata. Semakin cepat lari, semakin cepat kincir berputar. Itu tuh si Bibi. Gerakan itu. Ayo. Assalamualaikum. Narana karuda. Entas papangi jeung teteh. Di warung teteh ge teh ngala daun teh. Sok atuh maresi. Mundi. Memiliki luas tanah sekitar 30 hektar, perkebunan teh Cikuya ini sudah ada sejak tahun 2006. Jenis teh di sini yaitu teh Camellia sinensis teman. Kata guruku, ini jenis teh yang bisa diolah menjadi teh apa saja, mulai dari teh hijau, teh hitam, dan teh aroma. Kegiatan pemetikan teh oleh bibi-bibi ini dilakukan setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Petik daun teh dilakukan secara manual untuk memastikan kualitas teh itu sendiri teman. Lang ayo kumaha? Cenengan alus-alus na rel nu pucuk mak. Oh, mun atuh. Kata Bibi, dalam sehari setidaknya ada 800 kg daun teh berhasil dikumpulkan. Kenging Bibi pucuk teh pasikeun ka tetehnya. Oh, mun bi atur nuhun. Assalamualaikum. Yeay! Daun teh pesanan kakak sudah kami dapatkan. Ayo barudak, langsung saja kita antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh iyo entehna. Atur nuhun ya Bager. Sok aya nama enggal ararameng deui we, kin ku teteh dipangdamelkeun minuman ya. Mun. Untuk membuat olahan minuman parahulu, kakak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Selain daun teh dan buah parahulu, seperti gula aren, cengkeh, dan daun pandan. Kupas dulu bagian kulit buah parahulu, kemudian pisahkan bagian isi buah. Teman, bentuk buah parahulu memanjang dengan bagian bulat-bulat kecil di dalamnya. Siapkan buah satu persatu sampai dirasa cukup. Lanjut sangrai daun teh sampai layu. Pengolahan daun teh seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banten sejak dulu teman. Oh iya, tidak lupa kakak juga menyiapkan gula aren sebagai pemanis alami. Lanjut teman, rebus air secukupnya. Masukkan daun teh lalu aduk. Campurkan juga daun pandan, cengkeh, dan gula aren. Pastikan semua bahan larut dan tercampur. Aroma minumannya sudah mulai tercium. Sengit alias harum pisan. Terakhir, campurkan buah parahulu. Diamkan sesaat dan teh buah parahulu siap untuk dinikmati. Barudak. Ayo atos yuk, minuman atos jantan yuk. Mun.
aroma teh buah Parahulu memang sangat khas teman. Wangi teh bercampur dengan gula aren benar-benar menggugah selera. Ayo barudak, langsung saja kita minum, mumpung masih hangat. Segar pisannya teh. Segarnya mohon. Pisannya teh. Khasiat buah Parahulu memang sudah terkenal sejak dulu teman. Kata kakak, Parahulu banyak dijadikan minuman untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan seperti batuk, diare, bahkan nyeri sendi pada tubuh. Rasa buah Parahulu yang sedikit asam dan segar juga sering dijadikan sebagai bumbu tambahan dalam masakan. Menikmati minuman teh Parahulu memang sesegar itu. Apalagi bareng-bareng seperti ini. Hatur nuhun pisan ya kak. Barudak. Kan tadi sanes piwarang nyandak bola ku si Bibi. Nuhun. Hayu atuh enjoy candakeun, karunya si Bibi ngantosan. Tapi erepeun heula minumananya. Bade tambah deui ulan. Semoga paman ada ya barudak. Ayo, pokoknya kita harus semangat selalu. Bolang, barudak di mana? Pukul tita teteh teh nyandak gula semut. Wios, hayu pada ngering mah hayu. Hayo! Proses pembuatan gula semut sama dengan pembuatan gula aren pada umumnya. Nira atau air pohon aren yang sudah siap kemudian direbus sampai mendidih. Perebusan air aren ini membutuhkan waktu yang cukup lama teman, sekitar 4 jam sampai air aren benar-benar surut. Saha anu bade nyobian Abi mang. Mangga. Jangan lupa selalu aduk ya teman agar tidak gosong. Pembuatan gula semut masih dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Kata paman, kayu bakar bisa menghasilkan panas maksimal. Selain itu, penggunaan kayu bakar juga menghasilkan rasa gula semut lebih enak. Aku kira mengaduk air rebusan gula mudah teman. Ternyata cukup susah. Soalnya teksturnya sangat kental. Jadi terasa berat saat diaduk. Kumaha lang? Capek teu? Capek mang. Adieu, ku amang we lah. Nanti ku amang. Sengit pizzanya barudak. Pastikan rebusan gula sudah siap. Angkat dan masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini dia bedanya gula aren dengan gula semut. Kalau gula aren langsung dicetak, sedangkan gula semut tidak teman. Rebusan gula kemudian terus diaduk sampai teksturnya mengeras. Lanjut sampai gula berbentuk bulir-bulir halus. Inilah kenapa dinamakan gula semut. Karena tekstur gula kecil dan halus, seperti semut. Sembari diaduk, ratakan permukaan gula dengan alat khusus yang terbuat dari tempurung. Aduk terus sampai semua rata. Tunggu sampai gula semut benar-benar kering dan siap untuk dikemas. Kata paman, peminat gula semut cukup banyak. Selain bisa dicampur untuk olahan kue dan camilan, gula semut juga sebagai pengganti gula putih untuk sajian kopi dan teh. Tiga namanya amis pisan. Mohon mangga bade nyobain. Bade. Mangga. Ayo barudak. Ayo. Ini amis pisan. Pisan. Gula semut buatan paman sudah jadi teman. Peminat gula semut ini gak cuma dari desa Kujang Jaya saja. Desa-desa lain yang ada di kecamatan Cibeber juga banyak. 1 kilogram gula semut dihargai sekitar Rp20.000 saja. Bolang, barudak, ieu gula nantos jadi. Pastikan ka Bibi. Mohon. Portoskeunnya amang nyusul. Sing ade di jalan tong lompatan nyandakna. Mohon. Sembari
titipan Bibi, kami langsung menuju kebun Waluh. Tuh barudak, waluh nadi di itu. Ayo barudak, ayo ala barudak. Putarkan, hiji, dua, tilu. Gede pisannya ya. Gulai kamu. Tuh. Wih, barudak itu tuh di situ aja hiji deui. Hayu ala Ca. Hayo. Waluh adalah tumbuhan merambat yang bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Masuk dalam suku labu-labuan, tanaman ini berasal dari benua Amerika, teman. Selain dijadikan sebagai masakan, waluh juga banyak dimanfaatkan sebagai campuran kue. Karena pohon waluh merambat, bagian buah waluh berada di atas tanah seperti ini, teman. Hati-hati, soalnya buah waluh lumayan berat. Wih, barudak kurang mama nang deui anu gede. Wih, gede pisannya. Kurang antarkan yuk ke si Bibi. Hayu. Hore! Semua titipan Bibi sudah berhasil kami ambil. Hari baru udah kemarananya. Kita nyandak waluh sarung gula semut ke arah yang baik. Namanya baru udah. Harulin meren. Harus tetap letuk baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, iya boleh semut sareng waluhna. Atur nuhun barudak ya. Nuhun geura arah Mang Deui we. Bibit bade ngadamel dodol heula. Ayo barudak ayo orang. Ayo. Bibi sudah siap untuk membuat dodol, teman. Oh iya, pembuatan dodol kali ini sebagai wujud syukur Bibi yang sudah menempati rumah baru. Bahan-bahannya ada gula semut, tepung ketan, dan kelapa yang akan digunakan sebagai santannya nanti. Sembari menunggu, aku dan kawan-kawan bermain ucing-ucingan. Lempar barudak, jangan sampai bolanya direbut kucing. Nah, biar bolanya tidak bisa direbut kucing, tugas pemain yang lain saling oper bola. Setelah kelapa diparut, potong waluh menjadi beberapa bagian, kemudian buang bagian kulitnya. Rebus waluh sampai matang. Teman, olahan dodol Banten sangat terkenal. Dodol selalu hadir dalam berbagai acara, mulai dari nikahan, syukuran, dan lahiran. Angkat rebusan labu waluh dan hancurkan sampai tekstur waluh lembut, teman. Sambil menunggu, campurkan tepung ketan dan santan. Aduk adonan hingga rata. Teman, kata Bibi, membuat dodol susah-susah gampang. Soalnya takaran bahan harus benar-benar pas. Saatnya memasak dodol. Masukkan gula semut ke dalam panci. Kemudian aduk sampai mencair. Pastikan api stabil biar tidak gosong. Setelah itu, campur adonan tepung ketan dan santan sembari diaduk sampai merata. Adonan dodol yang dimasak harus selalu diaduk agar dodol yang dibuat memiliki tekstur yang lembut. Lakukan sampai adonan benar-benar mengental. Teman, menurut buku pintar yang aku baca, dodol adalah salah satu makanan klasik yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya Jakarta, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Pastikan warna dodol sudah mulai kehitaman dan teksturnya kental. Oh iya teman, sebenarnya dodol bisa dimakan langsung selagi panas loh. Kata Bibi, rasanya lebih nikmat. Tara! Olahan dodol buatan Bibi sudah jadi dan siap untuk dinikmati.
Alhamdulillah orang tesa kempel di dieu dina acara Salametan Bumi Tinu Enggal Kanu Anyar Bumi Nabibi. Hayu barudak keur tuang sadayana. Nuhun, Bi. Kalau begitu, langsung saja barudak kita makan dodolnya hangat-hangat. Meski sederhana, acara ini sangat penting sebagai wujud syukur akan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Seperti biasa, dodol khas Banten memang juara. Manisnya pas, aromanya wangi, dan teksturnya sangat lembut. Campuran tepung ketan, waluh, dan gula aren benar-benar kombinasi yang pas, teman. Itulah kenapa dodol favorit semua usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Lang, raos tuh. Raos bisa. Nambih deui seueur keneh nambih deui. Nuhun. Gak cuma cocok dijadikan sebagai kudapan, dodol juga cukup mengenyangkan. Kata guruku, kandungan karbohidrat dalam dodol cukup tinggi. Oh iya, kata Bibi, dodol juga sangat baik melancarkan pencernaan. Barudak hatur nuhunnya tos ngabantosan Bibi di dieu. Amin. Harengse sing sarehat babang. Amin. Rezekinanya. Hatur nuhunnya ieu tos dibantosan ieu Bibi. Same-same Bi, same-same. Nya. Yeha! Saatnya kita mencoba segarnya Sungai Cikidang. Sungai ini membentang di antara Kecamatan Cibuber, Kabupaten Lebak, Banten. Sungai Cikidang terhampar panjang dengan keindahan dan pemandangan yang sangat cantik. Ayo Farel, 1, 2, 3, loncat! Air Sungai Cikidang tidak begitu dalam, teman, jadi aman dijadikan tempat berenang. Kekhasan sungai ini yaitu terdapat bebatuan raksasa yang ada di sepanjang sungai. Barudak, ayo berenang lagi. Sungai Cikidang menjadi salah satu spot anak-anak di kampung kami saat menghabiskan waktu, teman. Wih, airnya segar sekali. Rasanya nggak mau beranjak dari tempat ini. Kapan-kapan kalian harus datang dan merasakan sendiri dinginnya air Sungai Cikidang ya, teman-teman. Kami mau lanjut berenang lagi. Kali ini aku, Azril, Nendi, dan Rehan sedang membantu ibu membuat lontong, makanan khas desa kami, Lebak Tipar, Banten. Teman, pasir ini sebagai pengganti minyak karena dapat menyimpan dan menyebarkan panas dengan baik. Bahan dasar kolontong ini menggunakan beras ketan. Mayang geus acak can. Coba lihat cara. Acak kan? Enggak rasa. Wah, kayaknya udah matang nih, teman. Sini Bu, biar aku yang numbuk sampai halus. Ternyata tidak semudah itu, teman. Menumbuk beras ketan hingga halus butuh tenaga yang kuat. Seperti ibuku ini. Tenaganya sungguh luar biasa. Bolang, Bu, dapat gula bodas. Mana gula bodas? Tata. Taburkan ya. Masukkan tadi. Jangan lupa diberi gula pasir supaya ketan terasa manis ya, teman. Lalu diberi pewarna makanan supaya menggugah selera. Lihat, cantik kan? Kalau bahan sudah tercampur rata, adonan dipipihkan hingga berbentuk bulat seperti ini. Nah, mudah kan, teman? Kalau sudah tersusun rapi, tinggal dijemur hingga kering. Proses penjemuran perlu waktu selama 1 hari. Tapi jangan khawatir, teman. Ibuku selalu punya persediaan kolontong yang sudah kering. Kalau yang ini kita buat bentuk persegi ya, teman, supaya mudah dimakan. Hehehe.
Kalau pasirnya sudah panas, saatnya kita sangrai. Yeay! Ayo, aduk terus agar matangnya merata. Lihat nih teman, sudah mengembang. Jangan lupa kalau sudah matang, bersihkan kolontong dari pasirnya. Ayo Nendi, lap sampai bersih ya kolontongnya. Kalau sudah garing, kita siapkan air larutan gula. Tunggu sampai mengental. Lalu campurkan kolontong dengan gula hingga merata. Bolang, pandiang geus beres, geus asak. Oh, abis ini jangan nekutin bedug. Bekel be bekel. Asik. Terima kasih Bu. Bekal dari Ibu cukup menambah semangat latihan bedug hari ini kawan. Ayo si Nendi dahar wae lain geura latihan. Ngona gil, Yuna. Ayo. Ngona seger sia teh. Aya kieu. Ngona ya. Lang, gajah tuh lang, dah heula. Lang. Teman, kami mencium aroma yang sedap sekali. Itu. Terus. Ya, sana. Sakit banget. Menang Can. Can diuhdui. Pasti di mah di luhur loba. Loba itu loba tuh, loba. Ayo, naik. Kueni ini adalah jenis buah mangga yang masih dekat dengan bacang. Buah ini memiliki bau yang harum dan daging yang lembut. Kalau tidak dapat menggapainya, kita goyangkan saja batangnya. Karena kueni yang sudah matang akan mudah terjatuh. Itu barudak keur naraonnya. Saya tuh. Eta mah bogana. Bukan itu, dari itu tuh. Gawat, sepertinya yang punya kebun kueninya datang. Aduh, bagaimana ini? Barudak, maneh nyenaraon di dinya? Bu, terbolong buah kawini. Atuh mulung mah lain di luhur, Jang, di handap. Eta mah meureun karena naon ai di luhur mah? Maling. Atuh maling teh naon pamali meureun budak? Geura tarurun ka dieu. Ayo, Maafkan kami, Abi. Kami janji tidak akan mengulanginya. Jangan ditiru ya, teman. Kalau ingin mengambil sesuatu, harus izin kepada pemiliknya terlebih dulu. Menang loba henteu buahna, budak? Coba mana yang ningali? Sok atuh pilihan we nu asakna jeung nu atahna pisahkeun. Ibu. Ternyata kueni yang kami ambil sudah terkumpul banyak, teman. Tentu saja hal ini cukup membantu Bibi yang tidak perlu repot lagi memetik buah dari pohonnya. Ay, si Nendi, dahar bae lain bantuan si ibu. Nendi. Ban lapar. Ayo, si Nendi, bareng dahar bae. Dendi naon ngeunah? Amis, Bu. Oh, sok be atuh geura beakeun belah ai ngeunah mah. Temanku yang satu ini memang gak bisa menahan rasa laparnya. Untung saja pemiliknya baik.